pembunuhan terhadap dua wanita yang dilakukan oleh seorang oknum polisi bernama Aibda Roni Syahputra di Medan menambah panjang daftar pembunuhan yang dilakukan oleh anggota kepolisian RI. Mirisnya, pembunuhan ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup berdekatan. Yang di Medan, polisi membunuh dua wanita pada Senin 22 Februari 2021. Hanya berselang 3 hari, Kamis 25 Februari, seorang polisi menembak mati 3 orang di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Usai membunuh dua wanita tersebut, Aibda Roni kemudian membuang mayatnya di lokasi terpisah. Yang satu di Jalan Budi Kemasyarakatan Lingkungan 24, Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Yang satu lagi di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsung di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, tepatnya di wilayah lingkungan Pasiran. Untuk jasad wanita yang ditemukan di Perbaungan diketahui bernama Rizka Fitria, 21 tahun. Saat jasadnya ditemukan, dia memakai kemeja hitam motif garis kotak-kotak dan celana hitam. Sedangkan mayat wanita yang ditemukan di Medan menggunakan pakaian motif kulit macan tutul. Namanya adalah Aprilia Sinta, 16 tahun. Baik Cinta maupun Rizka Fitria sama-sama tinggal di Lorong 6, Veteran Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Keduanya diketahui pergi bersama dari rumah masing-masing sebelum ditemukan mayatnya di lokasi terpisah. Sementara itu, di Cengkareng, Bribka Cornelius Siahaan menembak mati 3 orang di Cafe RM. Mereka yang menjadi korban tewas ditembak Cornelius adalah Martinus Rizky Kardo Sinurat, anggota TNI AD, Keamanan RM Cafe, Ferry Saud Simanjuntak atau Pramusaji, dan petugas kafir bermarga Manik. Sedangkan satu korban luka adalah manajer kafe bermarga Hutapea. Aksi brutal ini berawal saat Cornelius datang sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat bersama temannya yang bernama Peggy dan langsung memesan minuman. Karena kafe hendak tutup dan pelanggan lain sudah pada membubarkan diri, Cornelius ditagih bil pembayaran minuman sebesar Rp3.355.000. Karena tidak mau membayar, korban Martinus selaku keamanan menegur pelaku dan terjadi cekcok mulut. Tiba-tiba, Cornelius mengeluarkan senjata api dan ditembakkan ke arah ketiga korban secara bergantian. Kemudian Cornelius keluar kafe sambil menenteng senjata api di tangan kanannya dan dijemput temannya dengan menggunakan mobil. Kasus ini menuai sorotan dari Ketua Inpolice Watch atau IPW Neta Espane. Menurut Neta, polisi yang diduga sebagai pelaku penembakan layak dijatuhi hukuman mati dan Kapolres Jakarta Barat harus segera dicopot dari jabatannya. Ada 2 alasan kenapa Kapolres Jakarta Barat harus dicopot menurut Neta. Yang pertama, sebagai penanggung jawab keamanan wilayah, dia membiarkan ada kafe yang membuka hingga pukul 4. Padahal saat ini tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, Kapolres kurang memperhatikan perilaku anak buahnya sehingga terjadi peristiwa brutal yang diduga dilakukan anak buahnya di wilayah hukumnya. Aksi brutal polisi koboi ini juga sangat memprihatinkan, sebab kasus tembak mati 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Cikampek saja belum beres, kini Polda Metro Jaya masih harus menghadapi kasus tembak mati 3 orang di Cengkareng. Parahnya lagi, korban yang ditembak oknum polisi itu adalah anggota TNI. Sadisnya oknum Polres Belawan tega mencekik 2 gadis muda hingga tewas, jasadnya pun dibuang. Oknum Polres Pelabuhan Belawan Aibda Roni Syahputra ternyata mencekik Rizka Fitria dan Aprilia Cinta hingga tewas karena sakit hati. Menurut informasi, sakit hati ini dilatar belakangi karena korban Rizka Fitria mendatangi tersangka oknum Polres Pelabuhan Belawan yang sedang berjaga untuk menanyakan titipan tahanan di rumah tahanan polisi atau RTP. Tersangka yang berat hati diminta untuk mengecek oleh Fitria, akhirnya enggan melakukan pengecekan. Kemudian Rizka Fitria bersama dengan Aprilia Cinta mendatangi tersangka untuk menanyakan pengecekan tahanan itu, namun terjadi cekcok di antara mereka. Ketika korban menanyakan perihal titipannya bersama seorang wanita temannya kepada tersangka, terjadi ketersinggungan hingga membuat oknum tersebut sakit hati. Begitulah kata Kasubit Penmas Polda Sumut AKBP MB Nenggolan Kamis 25 Februari 2021. Tersangka yang kesal kemudian membuat pertemuan dengan Rizka Fitria dan juga Aprilia Cinta untuk mempertanyakan mengenai cekcok di Polres Pelabuhan Belawan. Akan tetapi pelaku yang tidak tahan lagi akhirnya mencekik satu persatu korban hingga tewas. Untuk sementara, MP Nenggolan belum dapat menjelaskan di mana lokasi. 24 Februari kita sudah bisa mengidentifikasi tersangka, pelaku dan
langsung kita kejar dan syukur kita sudah amankan. Beliau memang seorang oknum anggota polisi. Perihal kasusnya, dia adalah pelaku kasus pembunuhan 2 wanita, yang satu di Gulugur, satu lagi yang ditemukan di Selatan Badai. Jadi pasal yang kita persangkakan kepada beliau itu adalah pasal 338. Motif sementara, Pak? Motif sementara karena sakit hati. Saat ini terduga pelaku sudah diamankan. Sudah kita amankan. Namun setelah dibunuh, kedua jasadnya dibuang secara terpisah untuk mengelabui polisi bahwa itu bukanlah korban pembunuhan. Saat ini, tersangka telah diamankan di Mapolres Pelabuhan Belawan. Aibda tersebut ditangkap di kediamannya kawasan Medan Marelan. Namun ketika ditanya lebih lanjut, Nainggolan enggan berkomentar. Dia hanya menandaskan kasus itu akan dirilis pihak Polres Pelabuhan Belawan. Sebelumnya, mayat wanita ditemukan di pinggir jalan lintas Sumatera atau Jalisum, lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang 3, Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang, Bedagai atau Sergai pada Senin 22 Februari sekitar pukul 1:50 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan petugas kebersihan Kecamatan Medan Barat, Jalan Budi Kemasyarakatan Lingkungan 24, Kelurahan Pulau Brayan, Kota Kecamatan Medan Barat, Senin pagi. Terkait penemuan itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menyebutkan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait temuan kedua jasad wanita yang diperkirakan berusia 20-an tersebut. Dia mengaku setelah dilakukan penyelidikan terkait temuan mayat yang di Jalan Pasiran Simpang 3 Perbaungan Sergai, pihak kepolisian sudah mengetahui identitas jasad tersebut. Identitas mayat Mrs. X telah diketahui yaitu Rizka Fitria di usia 21 tahun, beralamat di Lorong 6 Veteran Bagan, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dari hasil penyelidikan sementara, sebelum ditemukan meninggal dunia, Rizka pergi bersama teman-teman wanitanya. Teman wanitanya itu diketahui meninggal dunia yang ditemukan di wilayah hukum Polsek Medan Barat, tepatnya di Jalan Budi Kemasyarakatan Lingkungan 24, Kelurahan Pulau Brayan, Kota Kecamatan Medan Barat. Seperti diketahui, dua sosok mayat ditemukan warga di lokasi berbeda. Temuan pertama, warga menemukan di Jalan Lintas Sumatera atau Jalisum sekitar pukul 1:50 waktu Indonesia Barat pada Senin 22 Februari. Selain itu, sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan petugas kebersihan Kecamatan Medan Barat di Jalan Budi Kemasyarakatan Lingkungan 24, Kelurahan Pulau Brayan, Kota Kecamatan Medan Barat pada Senin pagi. Sementara itu, Kapolda Metro mengatakan polisi yang tewaskan 3 orang di RM Cafe tak layak jadi polisi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, geram dengan kelakuan oknum polisi di RM Cafe Cengkareng, Jakbar. Fadil menjamin akan ada tindakan tegas pada polisi berinisial CS dan berpangkat Bribka itu. Seiring dengan hal tersebut, tersangka juga akan diproses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri. Penembakan itu sendiri terjadi pukul 4:30. Pelaku CS marah saat ditagih bil sebesar 3,3 juta hingga akhirnya terlibat cekcok. Tiba-tiba, CS mengeluarkan senjata api dan melakukan